Pengakuan Nikita Mirzani yang tengah hamil baru-baru ini menghebohkan publik. Mantan sahabatnya Fitri Salhuteru kini turut menyoroti pengakuan dari Nikita Mirzani. Diketahui hubungan Nikita Mirzani dengan Fitri Salhuteru tengah memanas buntut adanya kasus Laura Meizani alias Loli. Keduanya juga terus saling serang hingga bongkar aib satu sama lain. Kini Fitri Salhuteru ikut mengomentari soal ucapan Nikita Mirzani hamil setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Reza Gladys. Fitri Salhuteru justru memberikan pesan kepada para wanita hingga menyinggung soal adab. Dia menegaskan bahwa tidak ada agama yang mengajarkan untuk bangga hamil di luar nikah. Fitri Salhuteru kemudian menyinggung niat seorang ibu yang melahirkan anak. Lantas Fitri Salhuteru meminta untuk tidak meniru perbuatan tersebut. Ia menilai apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani tidak patut dicontoh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Konon katanya ada orang yang nggak mau ngurusin ibu dan anak satu ini, tapi kok selalu aja berkomentar tentang BPOM, tentang masalah orang, tentang kasus-kasus yang lagi viral, terus ngajak satu circle biar ngelawannya ini Nikita Mirzani. Nggak ada temannya, nggak seru ya. Masa kalau klien itu ngajak circle sih nggak berani ngelawan sendiri? Iya. Ini aku ingatin kamu juga kan permasalahannya sama Nyai Nikita Mirzani, tapi kamu nggak bisa melampauin. Jadi mencari circle-circle yang bisa melawan lagi, kayak SS, terus kayak ya dokter ya. Padahal kamu nggak diajak karena kamu nggak ada circle dia ajak. Malu ya menceramain orang tentang pertemanan. Kamu kan pertemananmu karena kebetulan. Dia akhirnya ikut campur juga. Pada intinya dia itu bikin story kalau intinya itu kenapa Doktif nggak membela ketika Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Stop, tunggu dulu ibu, sebelum ibu komentarin kasus-kasus yang lainnya. Aku sebagai netizen dan saya membaca komentar-komentar netizen itu, mereka juga bertanya-tanya ibu ya. Mereka bertanya-tanya, kemarin si Warrior itu temennya ibu itu masuk penjerong ya, jadi tersangka juga. Ibu kenapa nggak ada sama temen-temen ibu? Teman-teman ibu juga nggak ikut. Kenapa ibu sekedar cuma nemenin atau ini juga nggak ada tuh yang ikut bu? Gimana? Nah, menurut kalian netizen bagaimana komentar kalian tentang masalah ini? Apa bukan urusanku, mau datang kek mau nggak datang kek, kalau bukan urusanmu. Hai Fitri Sahiheru, Sahiheru apa Sahiteru tuh? Nggak usah komen, nggak usah komentar, take down sudah. Nanti tinggal nunggu giliran punyamu yang diproses. Nah, nanti saya harapkan kamu bernostalgia di dalam penjara satu sel. Kalau perlu Sheila Sokia, Dr. Reza Gladys, Fitri. Kalau memang nggak bisa dihindari, Mbak Nikita, situ aja berembuk kamu berempat dalam sel, nggak usah ribut dalam media sosial gitu. Tapi insya Allah kalau saya selaku praktisi hukum, Nikita bisa bebas di pengadilan kalau tidak terbukti ya. Nanti tinggal ganti Fitri yang masuk. Warga, aku mau tanya nih ya, makanya nih entah aku yang kurang update atau apa gitu, fungsi kakak itu apa ya di situ ya, ngapain gitu? Soalnya kan dia kan nggak ada ini loh perlu kecantikan apa gitu ya kan yang direview sama Doktif kan begitu bukan? Terus fungsi dia di situ tuh apa fungsi dia gitu? Dari tadi tuh aku ngeliatin video-video yang berbau-bau gini-gini tuh mikir sampai ikut di situ tuh untuk apa gitu? Kami yang untuk di situ tuh yang punya nama brand untuk kecantikan ya atau produk kecantikan ya, ngapain di situ Pak? Tuh fungsinya apa itu? Apa sih yang bisa lo pelajari dari kasus FS versus Nikita? Yang bisa kita pelajari adalah orang yang pernah deket di hidup kita, yang sangat-sangat dekat,
orang tersebut adalah orang yang akan menyakitimu sedemikian rupa. Padahal dulu deket banget ya, sekarang malah saling menghancurkan satu sama lain. Dan yang lebih parah, si Bu Fitri sih. Amin, aku nggak bilang ya Nikita 100% bener. Nggak juga mungkin Nikita ada kesalahan. Tapi Bu Fitri itu kayak, apa ya, makin kesini kalian lihat nggak sih? Bangun tidur ngomongin Nikita, mau tidur ngomongin Nikita, mau kerja ngomongin Nikita, kayak constantly. Kayak terus-terusan, cuman bahasnya Nikita doang. Jadinya dia tuh kayak kelihatan kayak nggak punya kehidupan, tau nggak? Kenapa nggak buat konten yang positif gitu? Kan katanya seorang pengusaha yang hebat, yang sukses. Ya buat sesuatu konten yang positif. Jadi kita sebagai netizen bisa ngeliat, oh Ibu Fitri bener-bener ya, ternyata sukses seperti ini. Tapi ternyata enggak ya, sekarang dia malah sibuk bahas itu lagi. Jadi kayak ngoceh-ngoceh nggak jelas. Ya udahlah guys, pandai-pandai kalian memilih tontonan. Dan kalian juga harus hati-hati dengan orang yang deket dengan kalian, karena at the end of the day, orang itu bisa menusuk kalian dari belakang. Maksudnya siapa? Ngorbanin anak orang siapa, Nek? Fadel maksudnya yang jadi korban gitu. Iya, jelas-jelas bukti sudah menunjukkan kalau si Loli itu korban. Iya kan? Loli itu korban, Nek. Ingat, Nek. Orang kayak apa ya? Nggak ngerti sih. Cara berpikirnya tuh nggak paham ya dia gitu. Nggak tahu karena lahirnya sungsang apa gimana sih, nggak paham ya. Tapi aku rasa anak-anak lahir sungsang nggak gitu-gitu banget ya mikirnya. Nggak ada yang kayak gitu nih, nggak tahu abis kejedot apa kali ya dia ya. Semua bukti itu sudah nunjukin, dan sekarang si Fadel sudah jadi tersangka. Ya udah, keep aja. Malah pakai ngubungin Bang Rasman segala, nimbrung. Pengen banget diajak sih yuk, ya kan? Pengen banget diajak gitu, pengen banget dilibatkan. Kalau emang punya dendam sendiri sama KMM, ya samperin aja sih, kan rumahnya tahu. Ngomong aja langsung sama orangnya, nggak usah pakai ngebuka-buka, maksudnya pengen apa dilibatkan gitu sama si Bang Rasman gitu. Pengen jadi saksi, pengen banget sih. Ih, emang dapat apa? Emang ya orang tuh nambah tua tuh nambah kocak ya, nambah lucu gitu. Konsep berpikirnya nggak, apa sih namanya ya, nggak make sense gitu loh. Nggak, masa si Fadel tersangka dibilang katanya korban? Jelas-jelas sekarang gini deh, kalau anak Yu kan punya anak gadis tuh ya, Nek. Kalau anak Yu diacak-acak, diporak-porandakan sama laki-laki modelan Fadel, gimana? Gimana, coba jawab deh. Kalau saya sebagai seorang ibu, saya ngedukung 1000% tindakan Kak Niki terhadap Fadel. Saya dukung 1000%. Ya apalagi tuh anak gadisnya sepatah wayang, satu-satunya pasti dijaga, pasti. Apalagi sudah sampai apa Hamidun gitu kan, pernah Hamidun itu kan udah, biar gimana pada saat itu ya si Lolai itu masih di bawah umur ya kan, itu tindakan kejahatan. Sedangkan Fadel sudah cukup usianya waktu itu kan, sudah di atas Lolai. Kok bilang anak orang jadi korban? Kocak emang si nenek. Kalau nggak paham diem aja lah, Nek. Lagian kemarin kayaknya bilang pas live kemarin itu ya, dia yang tadi ini katanya kan lagi Valentine, nggak mau ngoceh-ngoceh. Kok ngoceh juga? Gimana sih? Makanya nggak usah munafik lah, Nek. Ya nggak usah munafik jadi orang. Ih, nggak usah belum menjalik ya.